Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang senantiasa tidak pernah ridho, juga orang Nasrani kepada orang-orang beriman. Walan, dan tidak akan pernah tardo, ridho, rela, anka darimu wahai Muhammad, al-Yahud, orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Kita sering berkelit, kita sering mengatakan bahwa itu bukan pendapat kamu saja, itu kan asumsi kamu saja, dan lain sebagainya. Di sini Allah menegaskan langsung dalam ayatnya Al-Quran yang wajib kita imani, dan memang begitu faktanya, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela dan ridho kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan dalam hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian setahap demi setahap akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Hatta idza dakhalu hujratubin adakhaltumu, bahkan jika mereka sampai masuk lubang bayawak pun kalian akan ikuti. Dalam hadis lain lebih terperinci, bahkan sampai mereka berzina di jalanan pun akan ada yang ikuti dari kalian. Jadi orang Yahudi ini, orang Nasrani punya watak, punya mental, mereka tuh iri dengan kita, iri dengan keimanan kita, sehingga tujuan dan goal utama mereka itu adalah bagaimana caranya kita menjadi ikut agama mereka. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo, tidak akan pernah angkat dari murido al-Yahudi walan Nasara, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, hatta tattabi'a, hingga mereka mengikuti agama kamu. Qul inna hudallahu wal huda, ketahuilah hidayah Allah itulah sebenar-benarnya hidayah. Jadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang benar-benar kebenaran itu hanyalah kebenaran dari Allah. Sekali lagi, kebenaran itu hanya datang dari Allah. Petunjuk itu hanya datang dari Allah. Kalau ada kebenaran, ada petunjuk datang bukan dari Allah, ketahuilah bahwa itu bukan kebenaran, bahwa itu bukan petunjuk. Bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kemilaunya, tetapi dia bukan datang dari Allah, maka itu bukanlah petunjuk. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah bahwa hanyalah hidayah Allah yang sebenar-benarnya hidayah.
Wala in tabata awahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa nasir. Lalu Allah menyatakan, kalau kamu Muhammad dan umatmu mengikuti mereka Yahudi Nasrani, maka Allah berlepas diri. Berlepas diri dalam hal apa? Berlepas diri sebagai wali, berlepas diri sebagai penolong. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik, kalau kamu mau ikuti Yahudi, ikuti Nasrani silakan. Tapi kata Allah, malaka minallah, Allah berlepas diri. Min waliyyin wala nasir, tidak akan menjadi walimu, pelindungmu, wala nasir, dan tidak akan menjadi penolongmu. Artinya ini umat Islam kalau sudah tuturut munding, pipi luwet jeung orang Yahudi, orang Nasrani, Allah tidak akan menolong kita. Mungkin kenapa Allah sekarang belum menolong kita? Karena kita hanya mengekor kepada mereka. Allah belum menolong kita, Allah belum memenangkan kita dari mereka, karena mungkin sebagian besar dari kita masih mengekor kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Karena jelas ayatnya, malaka minallah min waliyyin wala nasir. Kalau kamu mengikuti mereka, Allah tidak akan jadi pelindungmu, Allah tidak akan menjadi penolongmu. Kita akan benar-benar bisa memenangkan dengan mereka. Kita akan benar-benar bisa mengalahkan mereka andaikan kita berlepas diri, tidak mengikuti mereka. Tapi faktanya hampir mungkin 70% kehidupan kita ikut mereka, hampir. Hanya orang-orang yang hidup di atas ajaran agama yang konsisten yang bisa berlepas dari cara hidup mereka. Tapi kebanyakannya bisa dikatakan 70% kita hidup di atas cara hidup mereka. Di atas cara hidup mereka. Pemikirannya, kecenderungannya, wataknya, akhlaknya, udah ngikutin mereka rata-rata. Maka kalau itu yang terjadi, Allah berlepas diri sebagai pelindung dan Allah berlepas diri sebagai penolong. Lalu kita mau apa setelah itu? Memang secara fikih yang namanya orang kafir itu dibagi 4. Iya betul, secara fikih dibagi 4. Yahudi, Nasrani atau yang lain-lain itu dibagi 4. Ada kafir mu'ahid, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Jangan salah paham, tidak semua kafir sama ya. Kafir itu ada 4. Yang pertama kafir mu'ahid, kafir yang ada dalam perjanjian. Maka mereka wajib dihormati selama mereka patuh pada perjanjian itu. Yang kedua kafir zimmi, kafir yang ada di dalam perlindungan umat Islam dengan mereka membayar jizyah. Maka kafir zimmi ini ada dalam perlindungan umat Islam, sehingga menyakiti mereka, mengusik mereka sama dengan mengusik orang Islam. Bahkan dalam hadis, man adza li dzimmiyan, barang siapa yang menyakiti si zimmi, fa ana khasmu yaumil qiyamah, aku akan menjadi musuhnya hari kiamat. Artinya apa? Rasulullah pasang badan membela kafir zimmi, yaitu orang kafir yang ada di dalam perlindungan Islam. Hak mereka sama dengan hak orang Islam. Itu kafir zimmi. Kafir yang datang ke suatu negara muslim dengan visa dari negara muslim itu, kafir yang datang dengan izin pemerintah di negeri itu kafir zimmi maksudnya. Orang-orang yang masuk ke wilayah Islam dengan izin ulil amri atau umara setempat, maka mereka statusnya adalah kafir zimmi yang wajib dilindungi. Darah mereka terhormat, darah mereka haram ditumpahkan, kehormatan juga harta bendanya. Mereka sama dengan seperti orang Islam, haram hukumnya untuk diusik. Itu kafir zimmi, kafir yang ada dalam lindungan umat Islam. Yang ketiga kafir musta'man. Kafir musta'man ini kafir yang diberi perlindungan oleh umat Islam. Kenapa? Karena mereka memintanya. Jadi mereka itu tidak mau masuk Islam di suatu wilayah, tetapi mereka minta keamanan, minta dilindungi.
minta suaka. Nah, maka kafir mustakman juga wajib dilindungi. Yang keempat, kafir harbi. Nah, kafir harbi ini kafir kafir musuh. Kafir harbi mah wajib diperangi. Kalau mereka memerangi tentunya. Ini kafir harbi. Kafir yang terang-terangan memusuhi umat Islam, kafir yang terang-terangan menyerang umat Islam, kafir yang terang-terangan menghancurkan eksistensi agama Islam, baik dengan serangan militer ataupun dia menyerbu menguasai wilayah Islam. Maka melawan mereka hukumnya wajib dan fardu jihadnya fardu ain kalau mereka sudah masuk ke wilayah umat Islam. Itu 4 macam kafir. Ini tidak sama ya. Tidak sama. Zionis masuk kafir zimmi. Zionis kafir zimmi. Karena mereka menghancurkan, menyerang, merampas dan menduduki wilayah umat Islam. Kafir harbi. Jadi pembagian ini wajib dipahami oleh kita semua. Ada kafir muahid, ada kafir zimmi, ada kafir mustakman, ada kafir harbi. Yang kita boleh perangi itu hanya satu, kafir harbi. Itu pun kalau mereka menyerang kita. Ataupun situasi mengharuskan kita menaklukkan mereka menyerang. Nah, itu juga termasuk yang boleh diperangi, kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi haram diperangi, kafir muahid haram diperangi, kafir mustakman haram diperangi. Artinya kalau ada orang kafir di sekitar kita, mereka statusnya adalah kafir zimmi, kafir yang ada di bawah negara yang berpemerintahkan muslim. Ya, berarti kafir di kita rata-rata berarti zimmi. Ya. Kalau muahid bukan, karena tidak ada perjanjian. Mustakman juga bukan, karena mereka tidak minta suaka. Memang mereka ada di wilayah umat Islam yang dilindungi oleh umat Islam. Maka penegakan hukum terhadap mereka sama dengan penegakan hukum terhadap orang Islam. Pembelaan hukumnya juga sama dengan pembelaan hukum pada umat Islam. Status mereka sama dengan status orang Islam, tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau dalam teori modern mungkin kita bisa menyebutnya teori warga negara. Ya, selama dia itu warga seluruh negara, maka hak dan kewajibannya adalah sama. Sekali lagi Allah menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani ya tidak akan pernah rela kepada kita. Kenapa? Jawabannya ada di ayat sebelumnya, kufaron hasadan, karena mereka merasa iri dengan keimanan kita. Sekali lagi, mereka itu iri dengan keimanan kita. Dan satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah supaya kita mengikuti agama mereka. Ya, saya akan bacakan di sini tafsirnya. Hingga kita mengikuti agama mereka. Maksudnya adalah bimakna milaluhum id likulli kafirin millah wa min huna dhahabal jumhur ila anal kufr millatun wahidah. Jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat orang kafir itu adalah satu agama. Dia kafir, kalau saya nyebut agama gak enak ya. Semua agama selain Islam itu disebut kafir. Dan kafir itu adalah hakikatnya satu agama. Mau ahli kitab Yahudi Nasrani dalam Al-Quran, mau non ahli kitab penyembah berhala dan penyembah matahari dan sebagainya, itu hakikatnya mereka itu adalah satu agama. Eksistensinya sama, mereka itu adalah kekafiran. Maka jumhur berpendapat al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu adalah hakikatnya satu agama. Kemudian Imam Ahmad berpendapat di sini tambahannya ya tafsirnya. Wa dhahaba Ahmadu bi riwayatin lahu wa Malik ila anna al-kufr milanun walidha fala yarisu yahudi nasrani wala nasrani yahudi wala majus id li kulli millatin wa qasallam ya la yatawarasu ahlul millatain. Nah, nanti secara hukum orang-orang kafir ini tidak saling mewarisi. Jadi Nabi bersabda tidak boleh saling mewarisi dua orang yang berbeda agama.
Bapaknya muslim, anaknya kafir, tidak mewarisi. Atau bapaknya kafir, anaknya muslim, tidak mewarisi. Dan kafir itu kata jumhur ulama satu agama. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, ahli kitab, atau penyembah berhala, penyembah arca, penyembah patung, penyembah api, penyembah air, penyembah matahari, semua dihukumi sama. Mereka tidak boleh saling mewarisi dalam keluarga. Kadet lah. Soalnya di wilayah kota mah yang itu udah samar. Di perkotaan sudah samar yang begitu teh. Kadang si kafir bapaknya mewariskan ke anak yang muslim, kadang kebalikan si anak yang muslim mewariskan kepada kafir. Padahal Nabi bersabda, la yatawarasu ahlul millatain. Tidak boleh orang yang berbeda agama saling mewarisi. Di kota mah sudah biasa begitu. Biasa sudah gak jelas gitu. Di kota udah gak jelas. Faktanya itu ada. Bapaknya kafir, anaknya nerima waris. Nggak bisa. Atau anaknya kafir, bapaknya nerima waris ketika anaknya meninggal duluan. Nah, dalam hukum kita tidak boleh. Karena kaidahnya hadis tadi Nabi bersabda, tidak boleh dua agama berbeda saling mewarisi. Hati-hati ya. Kalau di kita sudah hampir tidak. Apalagi orang yang membagi warisnya dengan hukum negara. Mungkin yang begini-begini nggak diperhatikan. Nah, tapi kalau kita mengenal agama, ada hukum waris yang kita punya, ya, yang begini mesti diperhatikan. Tidak boleh ya, ada orang saling mewarisi dengan agama yang berbeda. Juga tidak boleh saling mewarisi orang yang akibat yang melakukan pembunuhan. Jadi kalau ada anak membunuh orang tuanya, maka si anak itu tidak boleh dapat warisan dari bapaknya. Ya. Hadisnya adalah manista anjalam syai'in, kaidahnya hurima ukima bihurmani. Barang siapa yang lulusuhan, tergesa-gesa, ya, melakukan sesuatu yang tadi kriminal, melanggar, maka dia tidak dapat warisannya. Kalau ada anak saudara bertikai, lalu mereka membunuh orang tuanya, dia tidak boleh mendapatkan warisan. Si anak tidak boleh mendapatkan warisan karena pembunuh tidak boleh mewarisi apa-apa. Pembunuh tidak boleh mendapatkan warisan apa-apa. Itu secara fikih. Hukum negara itu seperti apa sih? Hukum negara ya undang-undang, Pak. Undang-undang. Ada undang-undang waris. Di undang-undang pernikahan tahun 74 itu lengkap sih semua. Ada. Cuman apakah itu 100% klop dengan kompilasi hukum Islam atau tidak, ya perlu penelitian lagi. Contoh dalam fikih waris Islam yang namanya ahli waris perempuan itu menutup pintu seluruh ahli waris yang lain. Laki-laki Perempuan ahli waris. jalurnya, iya. Kalau laki-laki memahjub, menghalangi. Kalau perempuan itu menutup. Contoh, seorang meninggal A, dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, jalur dari anak perempuan ke bawah tidak dapat apa-apa. Jadi terputus di dia, terputus di anak perempuan, ke bawah-bawahnya nggak dapat. Tapi kalau ahli waris laki-laki, dia memahjub, artinya menghalangi. Anak laki-laki dia menghalangi cucu laki-laki, menghalangi saudara, paman-pamanan, menghalangi saudara-saudaraan. Dia itu menghalangi saudara, menghalangi uwa-uwaan, bibi-bibian, ponakan-ponakan, habis semua itu oleh anak laki-laki. Sampai situ. Jadi anak laki-laki satu orang menghalangi seluruh ahli waris yang lain. Yang tidak boleh hilang ahli waris itu adalah 5 orang. Satu suami atau istri tergantung yang meninggalnya. Yang kedua itu bapak dan ibu. Yang kemudian berikutnya adalah anak. Jadi ke bawah, ke atas, ke samping, suami istri maksudnya. Itu ahli waris yang wajib dapat apapun kondisinya. Ahli waris mutlak. Ahli waris mutlak tidak boleh tidak dapat, wajib dapat apapun kondisinya. Ayah dan ibu, anak, kemudian suami atau istri, 5 orang itu. Yang lain-lainnya mah tergantung situasi dan kondisi. Saudara-saudara, kakak adik, kemudian paman-pamanan, uwa-uwaan, ponakan-ponakan terhalang semua kalau ada anak laki-laki. Kemudian paman bibi, kemudian ponakan-ponakan terhalang.
kalau ada saudara, misalkan anaknya nggak punya tapi saudara ada, itu terhalang semua. Dan anak perempuan memutus rantai warisan. Jadi kalau ada anak perempuan, bawah-bawahnya dia itu nggak dapat, ketutup sama si perempuan itu. Itu kaidah. Anak perempuan menutup rantai waris, anak laki-laki menghalangi ahli waris yang lain. Dan dia mengambil sisa, mengambil asobah. Bisa jadi lebih banyak asobahnya, bisa jadi lebih sedikit. Nah itu berkenaan dengan hukum waris negara. Apakah hukum waris negara juga sama bahwa perempuan memutus rantai warisan atau tidak? Saya belum meneliti yang ini. Di Islam memutus, di hukum negara kurang tahu. Yang kedua, kalau suami meninggal, istri meninggal, maka suami itu hanya mengambil yang dari miliknya saja. Misalkan gini, suami meninggal, kemudian istri dapat 1/8, ya. Maka nanti ketika anak-anaknya mewarisi dari ibunya, itu hanya yang dari 1/8 saja. Sisanya mah dari ayahnya. Nah, hukum negara apakah mengadopsi itu juga atau tidak? Tentang warisnya. Kadang-kadang Pak, orang menganggap bahwa ibu itu mengambil waris, menganggap waris itu dapatnya jatah dari seluruh harta rumah. Ya. Padahal dia hanya mendapat ibu 1/6, kalau istri 1/8 kalau ada anak. Tapi kenyataannya kan ambil semua, banyaknya. Nganggapnya ngambil dari harta rumah, padahal harta dari sisanya saja. Kalau nanti dia mewarisi ke anak-anaknya. Jadi anak-anak itu mewarisi dari harta ibu yang 1/8 ini yang dia dapatkan dari suaminya, yaitu bapak kita. Yang begitu teh sudah hampir luntur di masyarakat. Kadang-kadang ngambil enteng aja, udah bagi rata aja. Ya, sesuai syariat. Makanya afdolnya itu setelah almarhum meninggal, seminggu setelah takziah langsung dibagi waris. Langsung bagi waris. Kalau sudah lama nggak puguh itu. Kalau baru seminggu masih ada saksinya, uang masih ada, paman masih ada, saudara-saudara masih ada, bisa diatur. Nanti perkara eksekusinya kapan lain urusan, tetapi yang penting tiap orang secara syariah mengetahui jatahnya masing-masing. Ya dapat ini, si B dapat ini, si dapat ini. Dah jelas. Setelah itu kapan mau diambilnya, kapan mau dicairkannya, mangga silahkan. Atau berjanji selama ibu masih ada, seluruh yang ditinggalkan ayah dikelola ibu, lebih afdal lagi. Tapi tiap anak sudah tahu jatahnya. Kadang-kadang kita nilalai, almarhum sudah wafat bertahun-tahun baru berpikir ayo kita bagi waris, pas sehat. Pasti akan apa? Suasana takziah, suasana kesedihan, menghormati almarhum yang baru meninggal nggak ada, karena sudah lama. Yang kedua, para saksi yang merupakan kerabat ayah kita, yang tahu batas-batas itu tidak ada juga. Suasana sudah berbeda. Belum lagi anaknya semakin besar, semakin banyak kebutuhan. Tambah runyam. Iparnya ikut ngebagi, ya. Kemudian saudara jauhnya ikut pipiluan, rudet. Makanya kenapa Islam menyuruh langsung bagi, hutangnya tutupin, biaya pemakaman ambil dari situ, kalau tidak ada biaya sosial, kemudian wasiatnya tunaikan, langsung berwaris. Bukan masalah tentingan, itu Islam mengajarkan supaya tidak konflik di kemudian hari. Saksi masih ada, suasana masih berkabung, orang masih menghormati almarhum. Sebelah pasnya bapak. Tapi kalau sudah lama beda. Kadang keserakahan, kerakusan, kebutuhan yang mendesak mengalahkan yang begitu tuh. Alhamdulillah. Sampai silaturahim bisa hancur. Nah, tadi kalau pertanyaannya apakah negara punya hukum? Punya. Punya hukum waris? Punya. Undang-undang punya. Tetapi apakah mengadopsi seluruhnya hukum Islam? Wallah alam. Itu perlu diteliti. Kalau sepenuhnya ya. Kalau sepenuhnya perlu ditanya kepada yang ahli di bidang hukum waris negara, yang mengetahui betul begitu, kemudian dia paham juga hukum waris dalam Islam.
Nah, ayat berikutnya adalah, jadi ini ada poin-poinnya bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir juga. Ayatnya memang hanya Yahudi Nasrani, tapi kata para ulama seluruh orang kafir itu satu agama. Berarti bukan hanya Yahudi Nasrani yang tidak ridho dengan kita, seluruh agama tidak ridho dengan agama Islam. Seluruh agama tidak ridho dengan agama Islam. Hingga kita menjadi pengikut mereka. Dan Allah mengancam kalau kita ikut-ikut agama mereka, maka Allah berlepas diri, tidak mau jadi pelindung kita dan tidak mau jadi penolong kita. Itu masalahnya tuh. Ya. Semakin umat Islam jauh dari syariatnya, mendekat ke syariat agama lain, semakin umat Islam jauh dari tradisinya, mendekat ke tradisi agama lain, maka itu setelah itu adalah Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kita. Maka umat Islam kalau terus mengekor ke mereka, Allah tidak akan pernah menjayakan dan memajukan kita. Tapi kalau kita sudah mandiri, berlepas diri dari semua ikatan dengan mereka, maka kejadiannya akan seperti Rasulullah, dimenangkan dan juga dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik. Kita ini malah mengekor ke mereka. Padahal kuncinya Al-Quran itu kalau kita tidak mengekor ke mereka baru kita menang. Tapi kalau masih mengekor tidak akan pernah kita menang dengan mereka. Karena umat Islam menang dengan keimanannya. Ya, umat Islam itu menang dengan keimanan, bukan dengan materi. Umar bin Khattab mengatakan bahwa kita dimenangkan oleh Allah itu karena iman, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena jumlah materi, bukan karena jumlah logistik. Dalam peperangan Islam tidak pernah Islam dimenangkan dengan pasukan lebih besar. Dalam sejarah Islam tidak pernah umat Islam dimenangkan dengan jumlah logistik dan persenjataan lebih lengkap. Tidak pernah ada sejarahnya. Badar 300 lawan 1000. Kemudian Uhud kurang lebih sama. Tabuk 3.000 lawan berapa itu? 40.000 ya. Kemudian dengan Romawi 40.000 lawan 200.000 berikutnya. Kemudian Ahzab itu satu kota Madinah melawan koalisi antar kota di perang Khandaq itu, Ahzab itu. Hampir dapat dipastikan bahwa kemenangan umat Islam di semua laga perlawanannya tidak pernah dimenangkan dengan jumlah, tidak pernah dimenangkan dengan kualitas persenjataan. Dalam segala medannya, dalam segala situasinya, selalu umat Islam itu dimenangkan dengan keimanan. Bahkan pernah ada satu-satunya kejadian yang jumlahnya lebih besar malah kocar-kacir. Kapan itu? Perang Hunain. Di perang Hunain itu umat Islam lebih banyak. Karena pasukan dari Madinah yang berjumlah berapa? 10.000 orang ditambah dengan penduduk Mekah yang Islam semuanya. Sekitar 12.000 atau 15.000 orang. Lebih banyak jumlahnya dibanding suku Hawazin yang bertemu di perang Hunain. Kocar-kacir umat Islam. Sampai Allah menegurnya. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Saat kalian bangga dengan jumlah yang lebih banyak, dengan materi yang lebih hebat, la tughni an syai'an. Itu enggak berguna sama sekali kata Allah itu. Falam tughni ankum syai'an. Tidak berguna sama sekali. Coba. Ketika jumlah lebih banyak, ketika senjata lebih lengkap, ternyata kata Allah, banyaknya kalian tidak berguna sama sekali. Karena ada ujub, ada merasa banyak, merasa hebat, kalah, kocar-kacir. Meskipun akhirnya Allah menangkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan melempar pasir ke arah orang Hunain. Syahatil wujuh. Semoga Allah butakan mata kalian. Dan mereka akhirnya tidak bisa melihat dan kalah. Kemudian ghanimahnya sangat banyak di perang Hunain. Sampai satu orang itu mendapatkan 40 ekor unta.
ada yang 40 ekor kambing, ada yang 40 ekor kuda, masing-masing itu dapat satu lembah. Abu Sufyan dapat satu lembah kambing, si A dapat satu lembah onta, banyak sekali. Tawanannya banyak sekali. Itu ghanimahnya juga banyak sekali. Nah sehingga sekali lagi kemenangan umat Islam dan umat Islam akan berjaya hanya dengan keimanan dan amal soleh. Itu rumus Al-Quran. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan tamkin, Allah akan beri kekuasaan, Allah akan menangkan umat Islam kapan? Alladzina amanu wa amilus sholihat, saat mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh merupakan kunci kemenangan, kunci kejayaan, juga kunci kebahagiaan dunia maupun akhirat. Iman dan amal soleh. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka lalu mereka membacanya haqqa tilawatih dengan sebenar-benarnya tilawah, mengimani dan mengamalkannya, berarti orang-orang beriman. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang beriman. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan yang kafir kepada kitab ini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Berarti Pak di ayat ini, di ayat 121, yang namanya ibadah itu ada tilawah, ada haqqa tilawah, ada takwa, ada haqqa tuqatih. Jadi rupanya ada ibadah yang standar, ada ibadah yang di atas standar. Ada orang sholat sekedar gugur kewajiban, ada. Tapi ada orang yang menunaikan sholat dengan sebenar-benarnya, yaitu orang yang mendapatkan kekhusyuannya. Di sini disebutkan ada orang yang tilawah, rajin baca Quran, rajin baca terjemah, tafsir, tapi tidak haqqa tilawati. Tidak haqqa tilawah artinya tidak membaca Quran dalam kehidupannya. Quran hanya dijadikan ilmu, hanya dijadikan sebagai pemuas intelektual, tetapi tidak membaca Quran dalam kehidupan. Itu berarti orang itu tidak yatlunahu haqqa tilawati. Takwa, kita diperintahkan untuk sebenarnya takwa, yaitu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ada takwa yang hanya melaksanakan kewajiban lalu meninggalkan maksiat. Ada takwa yang di atas itu, dia mencapai derajat ihsan, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang lebih. Bukan hanya yang wajib dilakukan, yang sunnah dia lakukan. Itu hak takwa. Iman juga sama. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Berarti ada hakul iman. Ada iman biasa, ada hakul iman. Ada takwa biasa, ada haqqa takwa. Ada tilawah biasa Quran, ada haqqa tilawah. Nah, kita kalau sudah mencapai takwa, carilah haqqa takwa. Kalau sudah mencapai iman, capailah haqqul iman. Kalau sudah yakin, carilah haqqul yakin. Kalau sudah tilawah, carilah, gapailah haqqa tilawah. Rada jero ya pembahasannya. Itu bisa bari nudutan. Itu bisa bari nudutan, rada jero. Sekali lagi, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencapai derajat yang di atas standar. Ada takwa, ada haqqa takwa. Dalilnya fattaqullaha haqqa tuqatih. Ada iman, ada haqqul iman. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ada haqqa tilawah, yatlunahu haqqa tilawati. Artinya dalam ibadah kita ada yang ibadah biasa, ada haqqul ibadah. Ada yakin, ada haqqul yakin. Ada takwa, ada haqqul takwa. Makanya Islam, iman, ihsan. Nah, orang yang sudah di ihsan itulah yang disebut sebagai haqqul takwa. Kalau rinciannya ada, siapakah orang beriman yang haqqul iman? Ada ayatnya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang haqqul iman itu gampang. Kalau dengar Quran, gemeter jiwanya.
dengar Al-Quran atau disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Tanyakan diri kita, kalau baca Quran disebut nama Allah nggak getar deh orang, acan. Berarti masih iman biasa. Ya lumayan iman biasanya. Yang surga mah cukup. Tapi untuk mencapai Firdaus, hakul iman, hakul takwa. Cukup kenapa? Karena ada hadisnya, ya Rasulullah, lamun abdi syahadat, sholat 5 waktu, teu kudu sunnahna, puasa Ramadan teu kudu sunnahna, zakat wajib, naik haji mun mampu, a'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasul? Apa kata Rasul? Naam. Ya. Kamu akan masuk surga. Tapi di akhir hadis, malam ya'uqal walidain, selama kamu tidak durhaka sama orang tua. Jadi yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang syahadat, hanya itu saja cukup modal ke surga. Dengan catatan tidak durhaka sama orang tua. Baik durhaka setelah wafatnya atau durhaka ketika hidupnya. Kalau masih ada kedurhakaan anak kepada orang tuanya, itu akan menghalangi dia masuk surga. Walaupun dia sempurna menunaikan rukun Islam. Namun apabila kita ingin mencapai derajat ihsan yang mendapatkan privilege, kehormatan, mendapatkan keistimewaan nanti di surga, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah dan lain sebagainya, maka itu harus dicapai dengan hakul iman, hakul takwa, dan juga hakul tilawah. Mudah-mudahan dengan kita terus thalabul ilmi, kita dapat mencapai derajat yang hak dalam segala ibadah kita. Ya, baik itu hakul iman, hakul takwa, hakul yakin, dan hakul tilawah. Insyaallah. Kalau dengan salat khusyuk, apakah khusyuk itu bisa capai? Salat khusyuk itu adalah hakus sholat, sebenar-benarnya sholat, tetapi belum sempurna. Kenapa? Karena sholat itu juga perlu didirikan dalam kehidupan kita. Perbedaan antara aqimus sholah dengan ada usolah itu, kalau ada usolah di masjid, tapi kalau aqimus sholah di kehidupan kita sehari-hari. Itu perbedaan ketika ulama ditanya apa bedanya hakus sholah dengan ada usolah. Kalau menunaikan sholat di masjid cukup, di rumah cukup, afdal di masjid, pahalanya lebih besar. Tapi kalau aqimus sholah itu dalam kehidupan kita seutuhnya. Itu namanya aqimus sholah. Sudah kita baca ada kitabnya yang hari Jumat itu pernah kita lewati, ada bab namanya aqimus sholah, bab tentang makna aqimus sholah. Aqimus sholah itu ternyata maknanya adalah sholatnya khusyuk, kemudian sholatnya berdampak dalam kehidupan. Khusyuk itu sederhana rumusnya, penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, hadirkan hati, itu udah khusyuk. Syaratnya yang benar wudu, berarti yang bagus. Rukunnya yang benar berarti dari takbir sampai salam sempurna. Kemudian hadirkan hati, itulah kekhusyuan. Kata tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi sholat khusyuk gampang. Yang pertama itu tadi rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, lalu hadirkan hati. Nah, cara menghadirkan hati itu adalah dengan diantaranya memahami bacaan-bacaan sholat. Pertanyaannya, sudah berapa persen bacaan sholat sudah kita pahami? Dah sholat nama tos 70 tahun, sholat nama tos 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, dipotong usia balik, tos lami. Tapi pertanyaan, apakah sudah memahami bacaan itu? Wallahu a'lam. Kalau kita tidak paham bacaan sholat, pertanyaannya, mungkinkah kehusuan itu datang? Rasa-rasanya tidak mungkin. Orang nggak paham, at-tahiyatulillah, tidak paham bacaannya, ya tidak akan khusyuk. Kalau hening mah hening, ngalamun, tapi khusyuk belum tentu itu. Allahumma baik wa baina khutaya wa ba'atan. Apa jelasnya karena itu? Nah, kalau sudah memahami seluruh bacaan sholat,
itu khusyuk lebih mudah dicapai. Kosong pikiran bukan khusyuk. Kosong pikiran mah ngalamun. Teu inget naon cenah eta mah ngalamun. Meditasi enggak inget naon mah. Tapi khusyuk itu kita hadir, merasa diri Allah melihat kita dan merasa diri bahwa kita sedang bersimpuh di hadapan Allah. Munajat namanya. Arti sholat itu kan doa. Doa itu artinya munajat. Kita sedang dialog dengan Allah. Itu arti sholat. Kita sedang dialog dengan Allah. Sedang dialog. Kalau sudah merasa sholat itu dialog, munajat kita dengan Allah, maka itulah kekhusyuan. Setelah kita memenuhi rukun dan syaratnya. Wa may yakfur bihi, dan adapun orang-orang yang kafir, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Fawaidul ayat, faidah ayat. 1. La yahsulul muslim ala ridul yahud wal nasara ila bil kufri bil Islam. Yang disebut orang Islam ridho kepada Yahudi dan Nasrani itu adalah ketika dia kafir kepada ajaran Islam lalu mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, ya. Itu disebut mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Wa hadza ma la yakun muslim, dan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim abadan, selama-lamanya. Falidzalika talaba ridul yahud wan nasara muharram. Maka hukumnya berharap keridoan, berharap ketulusan, berharap kebaikan, berharap kerelaan orang Yahudi dan orang kafir, hukumnya haram. Kita ingin disukai oleh mereka, hukumnya haram, nggak boleh. Kita juga menyukai mereka, hukumnya nggak boleh, haram itu. Maka dalam Islam tegas, tidak boleh mengidolakan dan menyukai orang-orang kafir. Pemain bola digemari, sekedar tahu gemar mah ya tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengidolakan, mencintai, haram hukumnya. Kalau dia kafir. Artis Korea digemari, diidolakan, dicintai, haram hukumnya, nggak boleh. Kalau sekedar takjub, kagum, oh dia kasep pisannya, dia gelis pisan, wajar, manusiawi itu mah. Walaupun oplas ya, plastik misalkan, sekedar mengagumi tidak apa-apa. Tapi mencintai mereka, ngefans terlalu kepada mereka, bahkan sampai meniru-niru gaya mereka, apalagi mencintai mereka, itu namanya bisa jatuh kepada keharaman, karena kita dilarang untuk mengikuti mereka. Yang kedua, la dina haq illal Islam, tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Fala yanbaghi an yultafata ila ghairihi bil marra, maka janganlah kita berpaling dari agama Islam. Yang ketiga, man yuwalil yahud wan nasara bi ittiba'ihim ala batilihim yafqidu wilayatullah. Orang yang mendukung, orang yang pro, orang yang menolong orang-orang yang Nasrani, dalam arti kata dengan mengikuti mereka, ya, maka Allah berlepas diri dari melindungi dan menolong kita. Barang siapa yang mendukung, memilih, mensupport orang Yahudi, Nasrani, dan orang kafir lainnya, maka Allah berlepas diri dari kita dengan cara tidak akan jadi pelindung kita dan tidak jadi penolong kita. Yang terakhir, yang keempat, thariqul hidayah fi tilawati kitabillahi haqqat tilawah. Agar kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran, maka membaca Quran haruslah haqqat tilawah. Baca tajwidnya dengan benar, baca ahkamu tilawahnya dengan benar, sifat hurufnya benar, makhorijnya benar, lalu pahami maknanya, tafsirnya, tadabbur dan tafakurnya. Baru itu dia mendapatkan faidah dari Al-Quran Al-Karim. Juga setelah itu mengetahui hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala bishawab, wallahu ta'ala bimuradihi, wa ma taufiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.